KH itu Kiai Haji, cuman beliau tawadu, merendah. Tara mawa duit. Tidak ada politik tanpa pendidikan dan tidak ada pendidikan yang sempurna tanpa politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersama kami ada khas Kiai Haji Kang Haji Amang Syafruddin LC. Beliau masyhur di antara kita, khususnya di Jawa Di Barat. antara kita kan, bukan di dunia, bukan. Beliau adalah salah satu anggota DPD RI utusan Jawa Barat dari 4, beliau salah satunya. Ada sekitar 1,4 juta suara beliau, Masya Allah. Alhamdulillah, itu amanat yang luar biasa berat. Mohon kepada warga yang ada di Jawa Barat, doakan. Dan alhamdulillah hari ini kita 1,4 juta berat, itu luar biasa. Berkesempatan untuk berbicara langsung dengan beliau. Kita akan menggali sedikit banyak ya terkait dengan pengalaman beliau dalam perpolitikan. Beliau pernah menjabat sebelum 2009 yang lalu sampai 2014. Dan alhamdulillah di 2019 sampai 2024 beliau kembali terpilih di DPD RI. Baik, ini kalau kawan-kawan suka mengajari antara alhamdulillah dan istighfar kalau masalah amanat ini ya. Masya Allah. Jadi kita mohon ampun pada Allah karena beban yang begitu berat tadi, insya Allah. Iya, kenapa Pak Aceng ini? Biasanya kita memanggilnya KH itu Kiai Haji, cuman beliau tawadu, merendah. Tara mawa duit. Kalau sudah tawadu, tara mawa duit gitu. Jadi kami cukup canggung juga memanggil beliau dengan Kang Haji. Beliau dengan tawadunya mengatakan khas itu Kang Haji Amang Syafruddin. Tapi kami tetap inginnya Kiai Haji Amang Syafruddin LC. Ya Pak, kalau buat saya yang manggil Kiai itu berarti doa. Ya, mudah-mudahan levelnya terus ilmunya, ketakwaannya, semuanya, kepribadiannya seperti seorang ulama. Kalau bahasa di masyarakat kita adalah ajengan atau kiai. Tapi perkenankan saya tetap memposisikan diri ngaakangkeun cek urang Sunda namanya. Masya Allah. Jadi Kang Haji saja itu sudah cukup ya, karena Kang Haji itu kan sebuah panggilan yang cukup beradab. Santun itu sesuatu yang sangat berharga. Dan buat saya kalau kiai itu keberatan, bebannya sudah 1,4 juta ditambah pakai nama kiai, berat juga gitu. Makanya jangan kecelai ya, nanti kalau ada tulisan KH Amang Syafruddin itu Kang Haji Amang Syafruddin. Ya, apalagi nih Pak Aceng yang bisa kita diskusikan saat ini nih. Ini sebelum ke tema umumnya, lebih spesifik ya, beliau memang ketawaduannya. Untuk informasi, sebetulnya beliau memiliki banyak santri juga. Beliau punya TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sekolah tinggi dan pondok pesantren. Tapi beliau sekali lagi dengan ketawaduannya masih tetap dengan Kang Haji. Tapi kita ke depan insya Allah mendeklarasikan Kiai Haji, insya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu jangan dipikirkan sama saudara-saudara sekalian. Itu maunya Pak Aceng. Baik, insya Allah. Terus Pak Aceng, apa yang bisa kita gali nih di kesempatan ini? Ketika kita melihat di sosial media Kang Haji, kita melihat bahwa kemana-mana berbicara tentang politik, berbicara tentang pendidikan politik, mencerdaskan masyarakat tentang politik. Memang sebenarnya Kang Haji, apa itu politik sebetulnya? Kenapa kemana-mana politik? Sedangkan background Kang Haji itu adalah syariah, bukan di perpolitikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin. Pak Aceng juga yang ada di hadapan saya, beliau adalah sahabat yang luar biasa. Terus mendampingi saya kemana-mana, dan tentu saja ini adalah proses pembelajaran untuk saya dan juga buat Pak Aceng. Termasuk nge-YouTube ini juga mungkin pembelajaran ya. Apa yang disampaikan tadi atau
ditanyakan itu memang satu komitmen yang saya coba ingin bangun dalam konteks kontribusi ya, sumbangan seorang hamba Allah ini ya kepada bangsa dan negara ini, yaitu kalau ada istilah, kita bermula dari sebuah pengetahuan dan wawasan itu sendiri. Ya, paradigma cara pandang terhadap persoalan itu sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan kita kepada persoalan itu sendiri. Kita misalkan ngelihat Pak Aceng ini jelek luar biasa umpamanya, ketika informasi begitu banyak tentang Pak Aceng dan semuanya terkait dengan hal-hal yang buruk umpamanya, pasti kita dibentuk oleh pemikiran itu, dan di sini pentingnya sebuah informasi itu sangat baik. Nah, begitu halnya cukup lama lah kita ini, khususnya umat ini, bangsa ini secara umum, dan khususnya lagi tentu umat Islam, yang dulu misalkan dalam sebuah kajian tentang keagamaan, tentang keislaman, politik itu kotor seperti yang pernah diungkapkan oleh Pak Agus pada video-video yang sebelumnya. Nah, itu sangat terkait dengan masalah itu tadi ya, ada semacam pemahaman yang boleh dibilang a priori ya, sudah dari awal itu kita menghukum dengan sesuatu bahwa udahlah politik itu kotor, politik itu sangat-sangat menyusahkan orang ya. Ya bayangkan saja kita bicara pilkada atau pilpres sekalipun triliunan. Kalau duit itu dibagikan kepada masyarakat untuk modal kerja misalkan, itu sangat luar biasa membantu masyarakat. Tapi apa yang terjadi dengan pilkada? Habis begitu saja umpamanya, dibagi-bagikan, bukan dibagi-bagikan, memang biaya. Tetapi ongkos yang lebih besar ketika seorang pimpinan dipilih dengan pola dan cara yang sangat tidak demokratis dan sulit diterima oleh masyarakat, berjalan begitu saja, maka hasilnya jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan biaya demokrasi khususnya dalam konteks politik tadi itu. Nah, oleh karena itu Pak Aceng dan juga saudara-saudara sekalian, saya sangat concern untuk melakukan apa yang dalam terminologi dunia pendidikan atau politik dikenal dengan istilah pendidikan politik, ya, pendidikan politik, dan ada politik pendidikan, tapi saya lebih concern pada pendidikan politiknya, karena pendidikan politik ini adalah sebuah proses di mana kita bisa mengantarkan sebuah pengetahuan, sikap, bahkan sebuah tindakan saat kita mengambil keputusan untuk menentukan siapa yang akan kita serahi kekuasaan untuk memimpin sebuah bangsa tertentu seperti Indonesia ini, itu sangat memerlukan pertimbangan yang bijak, bukan hanya cerdas. Kita tahu persis ini bagus luar biasa, tapi saat yang bijak pada saat kita mengharapkan bagaimana pemimpin ini ke depan mampu mengelola negara dengan sangat jujur, adil, dan sangat demokratis, dan pada akhirnya mengantarkan bangsa itu menjadi bangsa yang sangat besar dan diperhitungkan di kancah manapun, terutama di kancah dunia itu sendiri. Kira-kira itulah Pak Aceng yang Masya Allah, menggelitik saya, kenapa saya mencoba untuk di berbagai kesempatan melakukan proses pendidikan politik itu. Baik, Masya Allah, begitu banyak inspirasi kita pada kesempatan hari ini terkait dengan perpolitikan. Dan tentu kita memerlukan episode khusus yang membahas detail tentang politik, tapi kita pada hari ini lebih sebagai mukaddimah, sebagai betul, pembuka. Dan karena tadi Pak Aceng mungkin saya belum masuk ke satu fokus pertanyaan dari Pak Aceng yang mungkin juga mewakili saudara-saudara sekalian. Betul. Kenapa sih kita harus berpolitik? Sangat jelas sekali bahwa tidak ada satu kegiatan kita dalam kehidupan ini tanpa keterlibatan dan keterhubungan kita dengan yang namanya politik itu sendiri. Karena politik adalah kehidupan. Ya, pada saat kita beli cabai saja di warung, cabai itu ada hubungan dengan harga, harga itu nanti ada hubungan dengan kebijakan harga.
Bagaimana mungkin sekarang, mungkin dalam skala mikro kecil seorang pedagang dengan pembeli ya Pak Aceh, pada saat seseorang membeli harganya berapa yang tadinya hanya 20.000 tiba-tiba naik 30.000. Ya sudahlah, paling kita ngobrol dengan antara si penjual dan pembeli itu antara tawar-menawar aja, masa sih Kang? Kemarin baru 20.000, kemarin masih 20.000, sekarang sudah 30.000. Kurangilah Bang. Skalanya sangat kecil, sederhana, seperti tidak ada hubungan dengan politik. Tapi kenapa terjadi kenaikan? Boleh jadi ketika persoalan cabai itu sudah mulai dipolitisir, ada monopoli sekelompok orang yang kemudian menjadikan cabai itu jarang ditemukan di lapangan, termasuk jengkol barangkali, yang akhirnya yang tadinya demand atau permintaan itu misalkan cukup besar dari masyarakat, bahkan stok juga cuma memadai sehingga stabil harga, tapi kali ini demandnya besar sementara barangnya sedikit, itu menimbulkan harga pada akhirnya bisa dimainkan oleh sekelompok orang. Dan itu semuanya yang berpolitik siapa di situ? Bukan hanya seorang yang disebut pemerintah atau penguasa, tapi yang punya kekayaan tadi, orang kaya juga bisa berpolitik di situ Pak Aceh. Bisa main di situ. Nah, oleh karena itu antara politik dan pendidikan saya selalu mengharmonisasi, mengidentikan. Tidak ada politik tanpa pendidikan dan tidak ada pendidikan yang sempurna tanpa politik. Karena sebuah pendidikan itu juga membutuhkan semacam kebijakan. Seorang guru yang bijak pada saat menghadapi seorang murid, itu dia memiliki sense of politik yang luar biasa. Ada rasa berpolitik, artinya mensiasati. Bahasa Arabnya kan sasa ya susu itu artinya siasatan, itu mensiasati. Kemudian robba ya rubu tarbiyatan artinya pendidikan. Antara mensiasati dan mendidik itu menjadi satu kesatuan. Yang sering saya sampaikan nih Pak Ajeng kepada masyarakat kalau lagi ketemu ibu-ibu misalkan, ibu-ibu kita sering ngobrol ya tentang politik dan juga pendidikan saya katakan. Nah, pada saat ibu-ibu menghadapi anak nangis ya, nangis kejar gitu ya sampai susah didiamkan, terus ibu-ibu kasih handphone dia, terus dibukakan video yang menarik, terus diam. Itu ada dua tindakan di situ. Ibu sedang mendidik dan ibu sedang mensiasati politik. anak supaya tidak nangis. Itu politik namanya. Mensiasati rakyat supaya tidak berontak. Itu namanya politik. Politik juga. Itu jadi siasat itu terkait dengan politik. Sederhana bukan? Kita ingin memahami politik sebagai satu bagian dari kehidupan yang tidak melelahkan tapi mengasyikkan. Karena dengan politik juga apalagi pada saat seseorang punya kekuasaan, harta misalkan, ternyata dengan harta ini yang dalam konteks sebuah negara atau pemerintahan ada yang namanya anggaran. Anggaran ini bisa kita dengan pendekatan kebijakan politik kita bisa memberikan anggaran ke arah yang berpihak kepada rakyat dan kepada kebaikan. Bisa saja anggaran dialihkan kepada pihak tertentu, misalkan hanya untuk orang-orang kaya saja dan penguasa, sementara rakyat sangat kecil. Ya, bagiannya misalkan rakyat yang katakanlah sampai 250 juta, hanya ada mungkin 5 juta, tapi yang 5 juta jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan yang 250 juta. Nah, itu kan sebuah kebijakan politik yang sangat-sangat tidak adil dan sekaligus jelek, bahkan merugikan orang lain. Jadi antara politik dan pendidikan itu saya yang punya background dalam dunia pendidikan, salah satunya tadi misalkan mencoba membangun lembaga pendidikan, sangat concern dengan politik karena antara dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Berpolitik artinya harus dengan pendidikan, sebab politik yang mendidik adalah politik yang sangat-sangat membuat masyarakat nyaman nantinya. Sementara pendidikan tanpa politik, dia akan terbentur dengan kebijakan-kebijakan di mana ada sekelompok orang yang memonopoli kekuasaan sehingga membuat pendidikan itu tidak berkembang. Tadi ada bahasa pembodohan rakyat. Nah, pembodohan rakyat itu adalah sebuah proses pendidikan juga, tapi ke arah membentuk masyarakat tidak cerdas. Nah, pendidikan yang ingin kita terus kerjakan dan kita tampilkan dalam dunia politik ini adalah sebuah pendidikan yang mencerdaskan.
Memang berat, tidak mudah prosesnya, perlu waktu Pak Perlu Aceh. waktu. Masya Allah. Baik, sangat menarik memang ketika berbicara tentang pendidikan politik dan betapa pentingnya belajar politik itu. Iya. Sekarang ya dengan COVID nih Pak Aceh itu jelas itu pengaruh politik pendidikan. Politik sangat-sangat banyak Sangat unsur besar. politisnya. Terus kalau tidak, Baik, pemirsa di Allah SWT, terakhir mungkin Ustaz ya Kang Haji, kebanyakan mayoritas di masyarakat itu enggan berbicara tentang politik, bahkan ketika berbicara politik sudah ilfil terlebih dahulu Ustaz gitu. Bagaimana kira-kira supaya membuat masyarakat itu ada ketertarikan untuk berbicara tentang politik, untuk membahas tentang politik, untuk belajar tentang politik? Iya. Jawabannya di pendidikan tadi. Di pendidikan Jadi tanpa pendidikan memang repot. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan atau sering kali menyampaikan dalam berbagai forum, jadikanlah forum-forum kita sebagai forum pendidikan politik. Ya, salah satunya tentu saja karena dalam politik nanti ada politik pendidikan, ada politik ekonomi, ada politik luar negeri, politik dalam negeri, politik kerakyatan, macam-macam, dan itu bagian dari kehidupan. Sederhananya Pak Aceh, dan itu perlu ada sebuah proses simplifikasi, penyederhanaan. Ya, istilah politik itu jangan ditafsirkan dengan kekuasaan, raja, penguasa. Bukan hanya itu, sampaikan kepada masyarakat seperti yang saya coba terus sampaikan bahwa berpolitik itu adalah berkehidupan yang real nyata seperti kita. Beli cabai saja ada urusan dengan politik. Siasah Ya, strategi. dengan tadi itu termasuk sekarang misalkan di tengah COVID ada urusan belajar anak-anak di rumah itu adalah dampak dari sebuah kebijakan politik. Oleh karena itu ketika terjadi semacam pencerdasan dan proses di mana masyarakat mulai memahami politik itu sebagai satu kehidupan yang nyata, maka insya Allah dari situ timbul kesadaran bagaimana politik betul-betul menjadi bagian dari kehidupan termasuk pendidikan. Ya, kita mau ngapain juga kan sangat bergantung dan ditentukan oleh pendidikan. Anak mau cerdas harus ada pendidikan. Begitupun rakyat harus ada pendidikan. Bagaimana rakyat memilih, bagaimana rakyat dipilih, itu semuanya melalui proses pendidikan itu sendiri. Dan sekali lagi dengan pola ini kita harapkan dan kita sangat terus berjuang masyarakat berpolitik itu dengan politik yang berperadaban tadi itu. Kenapa? Karena politik ini didasarkan pada pendidikan yang berkualitas, bukan sekedar permainan kekuasaan sekelompok orang. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jadi ujung-ujungnya ternyata kembali kepada pendidikan. PR terbesar kita untuk mencerdaskan perpolitikan di negeri ini, memang PR-nya kembali kepada pendidikan. Maka nanti ke depan Dan kita saya mengajak para ahli pendidikan dan kita semuanya adalah guru pasti. Minimal guru buat anak kita sendiri, sampaikanlah. Sikapi politik itu sebagai bagian dari kehidupan. Sampaikan ketika kita melakukan ini adalah politik. Bukan yang lain. Terima kasih Kang Ya, Haji Ahmad sama-sama. Syafruddin ya telah menyampaikan. Kang Aceng. Masya Allah. Biasanya kita memanggilnya Kiai Haji atau Ustadz, sekarang agak Insya Allah. agak Kang susah. Haji lebih bersahabat saya kira. Masya Allah. Baik pemirsa. Kalau Kiai Haji nanti Pak Aceng ngelihat saya kayak apa gitu ya. Masya Allah. Tapi dengan Kang Haji insya Allah lebih bersahabat kita insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan Sami-sami, waktunya Kang Aceng. Ya, jazakallah. untuk menyampaikan kepada kita. Ini bagian dari pendidikan politik Politik. juga. Insya Allah. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.